Ya Allah. Tapi ini kerap kali terjadi loh. Maksudnya ada beberapa orang yang mungkin lupa menonaktifkan handphonenya Ustadz Syam. Iya, di Minimal silent. silent lah. Minimal silent, tapi kadang suka lupa gitu. Mungkin aku juga kadang pernah ya kayak gitu. Nah ini aku bingung nih, kalau misalnya terjadi sama diri aku, ini aku harus matiin apa enggak nih? Takutnya kalau aku matiin batal sholatnya. Tapi kalau nggak dimatiin ngeganggu satu masjid nih. Aku harus gimana Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekhusyuan dalam salat. Jadi ternyata baginda Nabi SAW sangat memperhatikan apa yang kita lakukan sebelum salatnya, bukan pada saat salatnya, sebelum salatnya. Kalau ada yang sedang ingin buang air kecil atau buang hajat gitu ya, Nabi tuh memerintahkan mereka menyelesaikan dulu semuanya baru menuju sholat gitu. Bahkan dalam urusan makan minum pun kalau makanan tersedia lebih banyak Nabi memerintahkan untuk makan dulu baru sholat dulu gitu. Makanya menyelesaikan dulu semua hal duniawinya baru dia menuju sholatnya. Apatah lagi kalau urusan telepon-telepon gitu. Urusan ada dering, urusan handphone, maka pasti seandainya ada Nabi di antara kita, Nabi akan memerintahkan untuk matiin dulu semua handphonenya, silent dulu semua handphonenya. Kalau sekarang kan bertambah nih. Ya kalau dulu cuma luruskan dan rapatkan saf. Safnya, iya Kalau benar. sekarang luruskan dan rapatkan saf, handphone yang masih nyala tolong dinonaktifkan. Kalau sekarang bertambah syaratnya. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur? Apakah boleh dimatikan? Maka Hanafiyah dan juga yang namanya Malikiyah ketika gerakan tersebut masih terlihat seperti gerakan sholat, masih termasuk yang namanya dalam sholat. Jadi gerakan asing, kita berbicara tentang gerakan ajnabi atau gerakan asing dalam sholat. Hanafiyah, Malikiyah, jikalau gerakannya masih terlihat seperti orang sholat maka boleh. Gitu. Seandainya handphonenya di sini gitu ya. Allahu Akbar, matiin gitu, matiin terus masukin lagi, masih aman gitu. Gerakannya masih yang kayak Masih sama aman ya? gitu. Gerakan di luar sholat gitu, yang asing masih aman melanjutkan atau misalnya handphonenya di sini. Nah itu gimana tuh? Handphonenya di bawah gitu ya. Ambil langsung matiin. Nggak usah dilihat lagi siapa yang menelpon. Ada juga kan, ada juga deh. Dia Kepo ambil, ya? dia kepo dulu siapa nih yang menelpon. Seandainya mungkin atasannya dia batalin sholatnya gitu. Ya, siapa nih? Oh nggak usah dilihat, langsung aja matiin. Daripada handphonenya bunyi, lalu bunyi, lalu dia begini-begini, nggak jelas, mati juga enggak, gerakan udah banyak sekali. Lebih baik ambil, matiin, masukin lagi. Nah, gitu amannya. Tapi kalau Syafi'iyah dan Hanabila harus yang namanya tidak boleh berturut-turut gerakannya daripada gerakan yang besar. Ya, anggota badan yang besar. Mana sih anggota badan yang besar? Lengan itu besar, kepala itu besar gitu ya. Yang kecil apa? Jari. Jari pun, anggota badan kecil pun kalau disengaja dan untuk bercanda itu membatalkan yang namanya sholatnya. Kalau bercanda gitu, misalnya lagi tahiyat. Yang di sebelahnya goyang-goyang telunjuknya, dia pun mau ikut. Dia bercanda begini, maka itu membatalkan sholat. Walaupun ini gerakan kecil. Bagaimana kalau handphonenya di bawah? Banyak yang kayak gitu tuh. Ya ditaruh handphonenya di bawah kan? Ya. Maka tunggu gerakan ruku atau ketika kita sudah menunduk begini baru kita mematikan handphonenya. Jangan pada saat berdiri turun ke bawah begini. Nah, kalau Syafi'iyah itu membatalkan sholatnya. Tapi tunggu, itu pun dengan niat bukan niat mematikan handphone, tapi niatnya untuk ruku. Allahu Akbar. Atau niatnya untuk sujud baru matikan handphonenya. Kalau niatnya untuk matiin handphone, maka membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Berarti diperbolehkan mungkin bisa kalau misalnya gerakannya sesuai dengan ketika gerakan ketika masih sholat. Iya benar. Itu apa gitu ya. Yang paling bahaya itu kalau dimainin ya. Jangan pokoknya ambil aja matiin aja. Daripada di gini-giniin enggak. Dan jangan terlalu banyak gerak-gerakan yang lain. Jangan terlalu ya. banyak gerakan yang Baik. asing. Terima kasih Ustadz Syam.